Bahkan ada hadis yang paling sahih. Jadi hadis yang paling sahih dari semua hadis Nabi, ini hadis mutawatir di atas mutawatir. Hadis tentang kedustaan membawa nama Nabi. Nabi katakan dalam hadis, man kaziba aliyya muta'ammidah, siapa yang berdusta membawa namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, dia sudah mengambil satu tempat di dalam neraka. Ini hadis, kalau ditanya hadis yang paling sahih di antara semua hadis, ini hadis paling sahih. Semua sahabat hampir hafal semuanya di sini. Hadis paling sahih nomor 1 tentang kedustaan membawa nama Nabi. Dan itu terjadi. Sehingga ulama-ulama terdahulu mereka membuat satu penelitian khusus, mengumpulkan hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi. Para ulama hadis menyebut dengan hadis maudhu', hadis palsu. Wal kazibu mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalika maudhu'u. Satu kedustaan yang dibuat-buat dan menyatakan bahwa ini adalah sabdanya Nabi, maka dinamakan hadis maudhu', hadis palsu. Al-Imam Suyuti mengarang kitab Tadribur Rawi, nama kitab tersebut. Di situ ada beberapa hadis palsu coba dikemukakan oleh As-Suyuti. Di antaranya hadis palsu, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta dunia sumber dari segala dosa. Secara makna sahih, maknanya tidak salah. Memang mencintai dunia berlebihan melalaikan kita kepada akhirat, itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Namun ketika kita tahu itu bukan hadis Nabi, kemudian kita katakan Rasul SAW bersabda, padahal isinya baik, itu termasuk hadis itu. Berdusta atas nama Nabi. Makanya tidak sembarangan meriwayatkan. Ya, bukan dari Nabi dikatakan bukan dari Nabi. Dari Nabi dikatakan dari Nabi. Ini salah satu contoh kata Imam As-Suyuti. Ternyata diteliti, ini ucapannya Hasan Al-Basri, tabi'in, yang lahir pada tahun 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Diteliti lagi, sebagian ulama mengatakan ini ucapannya Malik bin Dinar. Tapi laisa min qaulin Nabi, bukan dari sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang tidak tahu dia sampaikan, itu masalah tidak tahu ma'zur, dimaafkan. Tapi bagi yang tahu ini celaka dia. Yang tahu celaka. Nah, ini yang baik saja celaka. Isi konten daripada hadis tersebut kita nisbatkan kepada Rasulullah, isinya baik. Tapi karena bukan dari Nabi, kita katakan dari Nabi, para ulama hadis mengatakan dia sudah termasuk golongan itu, dapat bangku di dalam neraka. Bagaimana yang isinya tidak baik? Jadi ada satu hadis populer, habbatu sauda syifa'un min kulli da'il haram. Jinten hitam adalah obat dari segala penyakit kecuali kematian. Fir riwayah, kecuali penyakit tua. Ini disebutkan dia berdagang di pasar, jinten hitam laku. Dia selalu gunakan hadis Nabi. Habbatu sauda syifa'un min kulli da'. Jinten hitam obat dari segala penyakit. Ternyata ada dua pedagang tidak laku. Dagang badinzan. Badinzan itu fofoki, terong. Terong tidak laku. Arrus, pedagang kedua, pedagang beras, tidak laku. Akhirnya mereka inisiatif. Dia punya laku itu jinten hitam karena ada hadis Nabi. Dibuatlah hadis baru, dinisbatkan Nabi bersabda. Dibuat qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bazinzan syifa'un min kulli da' illa haram. Fofoki obat dari segala penyakit kecuali kematian. Yang satu buat beras, nasi, obat dari segala penyakit kecuali kematian. Diteliti oleh ulama, ini hadis saking palsunya, dia punya sanad tidak ada.
Biasanya hadis palsu, walaupun hadis itu dinyatakan palsu, tapi bisa diteliti para perawinya, para periwayatnya. Oh, ini fulan bin fulan, oh kadzab, tukang bohong. Itu dalam ilmu hadis biasa begitu. Karena mereka harus cari tahu nih kebenaran otentik, apakah benar Nabi menyatakan demikian. Tapi di ilmu lain atau kita gunakan secara pribadi, itu sesuatu hal yang tidak baik. Tapi di dalam ilmu hadis wajib. Ini tukang bohong, jangan percaya. Tidak mungkin ini. Ini hafalannya lemah dan seterusnya. Nah, hadis tentang fofoki itu obat dari segala penyakit, saking palsunya sanadnya tidak ada. Ternyata dapat kesimpulan yang buat pedagang fofoki. Bukan ulama hadis, pedagang fofoki. Nah, yang seperti ini berbahaya. Kemudian dikatakan juga di antara hadis-hadis palsu yang sangat banyak diciptakan, dibuat tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Memang tidak semua, tapi kebanyakan hadis yang paling banyak palsunya tentang keutamaan surat-surat di dalam Al-Quran. Padahal baik itu. Para ulama hadis dapat orangnya yang sengaja memalsukan. Di sidang orang ini. Bisa dibaca di kitab Tadribur Rawi. Imam Suyuti jelaskan di dalam kitab tersebut. Kenapa engkau palsukan hadis-hadis Nabi? Engkau katakan Nabi katakan surat ini fadilahnya ini, surat ini fadilahnya ini, surat ini fadilahnya ini. Terus engkau katakan itu Rasul bersabda. Kami teliti semua yang kau nyatakan ini tidak ada satupun yang Nabi sabdakan. Berarti engkau sudah berdusta atas nama Nabi. Apa jawabannya? Saya berdusta bukan membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Saya berdusta bukan membawa nama Nabi, tapi saya berdusta untuk Nabi. Karena Nabi mengatakan banyaklah membaca Al-Quran. Di zaman kita orang-orang sibuk dengan ilmu-ilmu lainnya, ilmu fikih, ilmu filsafat, ilmu-ilmu sejarah, ilmu bahasa Arab, tapi mereka sudah lupa dengan Al-Quran. Saya ingin mengembalikan mereka untuk kembali membaca Al-Quran, maka saya ciptakan itu hadis-hadis yang memotivasi mereka untuk semangat membaca Al-Quran dengan banyaknya pahala. Niatnya baik, tapi caranya salah. Dan ulama hadis mengatakan orang seperti ini juga termasuk orang yang berdusta atas nama Nabi. Nah, ini hadis tentang kedustaan. Makanya sifat dusta itu walaupun niatnya baik tetap tidak baik.